Halo semuanya, saya Rifki Rahadian. Presentasi ini mengangkat topik mengenai upaya kesetaraan gender yang dilakukan oleh Citibank Indonesia, khususnya dalam konteks dunia kerja sektor perbankan. Kesetaraan gender saat ini menjadi isu penting dalam membentuk tempat kerja yang inklusif, adil, dan produktif. Kita akan menganalisis isu ini dari 3 sudut pandang utama, yaitu dari latar belakang dan fakta yang terjadi, tantangan yang dihadapi, serta solusi dan strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan ruang kerja yang setara dan memberdayakan perempuan secara berkelanjutan. Baik, Citibank Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap nilai keberagaman dan inklusi, dua prinsip yang sangat penting dalam dunia kerja modern. Hal ini terlihat dari data internal yang menunjukkan bahwa 56% dari total karyawan Citibank Indonesia adalah perempuan. Ini merupakan angka yang cukup tinggi, mengingat sektor perbankan secara historis lebih didominasi oleh laki-laki. Selain itu, Citibank Indonesia juga memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut CitiPK, Citi Peduli dan Berkarya, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di masyarakat. Semua ini memperkuat citra Citibank Indonesia sebagai institusi yang berkomitmen terhadap kesetaraan dan pemberdayaan. Nah, opini umumnya, langkah Citibank Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender adalah langkah progresif yang perlu diapresiasi. Representasi perempuan dalam jumlah yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berbicara soal inklusi, tetapi juga mengambil tindakan konkret. Namun demikian, angka tidak selalu mencerminkan kualitas. Kesetaraan sejati tidak hanya soal jumlah perempuan di tempat kerja, tetapi juga bagaimana peran mereka diakui, dihargai, dan diberi ruang untuk berkembang dan memimpin. Oleh karena itu, perlu evaluasi lebih mendalam untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya hadir secara kuantitatif, tetapi juga diberi kesempatan setara secara struktural. Berbagai data memperkuat pentingnya langkah Citibank Indonesia. McKinsey tahun 2023 melaporkan bahwa hanya 28% posisi senior atau C-level di sektor keuangan global yang diisi oleh perempuan. Di Indonesia, data dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021 menyebutkan bahwa hanya sekitar 15% dari posisi direksi di sektor perbankan ditempati oleh perempuan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Di sisi lain, survei BPJS tahun 2021 mengungkapkan bahwa 66% perempuan pekerja di Indonesia juga bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan rumah tangga. Kombinasi antara beban kerja profesional dan domestik ini menjadi salah satu faktor yang menghambat perempuan untuk berkembang ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian tantangan apa yang dihadapi? Citibank Indonesia memang telah membuka ruang bagi perempuan, tetapi ada beberapa tantangan yang patut diperhatikan. Pertama, distribusi jabatan perempuan belum jelas di level strategis. Apakah mereka juga mengisi posisi pengambil keputusan atau hanya terkonsentrasi di bagian operasional? Kedua, perempuan menghadapi tekanan ganda antara tuntutan kerja dan tanggung jawab rumah tangga. Ketiga, budaya kerja masih berpotensi mengandung bias gender, baik secara eksplisit maupun tersirat. Terakhir, meskipun program seperti CTPK sudah berjalan,
belum ada indikator jelas yang dapat mengukur dampak dan efektivitas dari program tersebut dalam memberdayakan perempuan secara berkelanjutan. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak segera ditangani, Citibank Indonesia berisiko terjebak dalam kesetaraan semu, di mana angka terlihat bagus, tetapi kenyataan perempuan masih menghadapi hambatan struktural. Kesetaraan angka tidak selalu berarti kesetaraan kesempatan. Risiko lainnya adalah adanya kesenjangan promosi dan gaji yang bisa menciptakan ketidakpuasan dan menurunkan loyalitas karyawan. Selain itu, program CSR seperti Citibaka bisa kehilangan esensinya jika tidak disertai evaluasi dan indikator dampak yang jelas. Membuat program ini sekedar simbol, bukan alat perubahan sosial yang nyata dilakukan oleh Citibank Indonesia. Lalu solusi apa yang bisa disarankan? Ada beberapa solusi strategis yang bisa diterapkan. Pertama, Citibank Indonesia perlu mempublikasikan data gender secara transparan berdasarkan level jabatan. Hal ini penting untuk melihat apakah kesetaraan terjadi di semua tingkatan. Yang kedua, perusahaan harus mengembangkan program kepemimpinan perempuan yang mencakup pelatihan, mentoring, studi banding, dan juga kolaborasi dengan institusi lain, atau juga bisa berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan juga komunitas. Ketiga, kebijakan kerja fleksibel dan ramah gender harus diterapkan untuk membantu perempuan menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan juga keluarga. Keempat, audit gender secara berkala harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghapus potensi bias di tempat kerja. Lalu kesimpulannya, Citibank Indonesia telah berada di jalur yang tepat menuju ke tempat kerja yang lebih inklusif. Namun, kesetaraan yang sejati memerlukan lebih dari sekedar angka. Kualitas partisipasi, akses terhadap posisi strategis, serta pengakuan terhadap peran perempuan harus menjadi fokus utama. Dengan strategi yang konsisten, evaluasi yang objektif, dan budaya kerja yang mendukung, Citibank Indonesia berpotensi besar untuk menjadi role model dalam penerapan kesetaraan gender di sektor perbankan Indonesia dan bahkan di tingkat global. Baik, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai kesetaraan gender di Citibank Indonesia. Semoga paparan ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung kesempatan kerja yang adil, setara, dan memberdayakan baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya Rifki Rahadian, saya tutup.